Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Perkenalkan dulu, nama saya Is Widodo, News Manager di Tribun Jateng. Saya ingin sinau bareng, ngajak Bapak Ibu semua bagaimana membranding produk UMKM atau UKM di media massa, media cetak maupun media online. Nanti saya sambil tulis-tulis biar Bapak Ibu tidak bosan, lebih mudahnya bagaimana. Karena apapun dan bagaimanapun, sebagus apapun produk Bapak Ibu semua, tanpa publikasi di media tidak ada yang tahu. Paling tetangga atau teman, saudara. Tetapi dengan publikasi di media cetak maupun di media online, orang jangkauannya lebih luas. Bisa juga di Jawa Tengah ataupun di Nusantara ataupun bahkan di dunia. Tidak hanya hari ini, bisa jangka waktu seminggu, bahkan apabila di online bisa sampai bertahun-tahun nyantol di Google terus. Orang searching produk Bapak Ibu semua, misalnya tempe dari Bergas atau Ungaran atau Bandungan gitu ya. Orang akan searching itu nongol di Google terus. Nah, oke, saya paparkan sedikit bagaimana strategi branding di media supaya produk Bapak Ibu semua ini dikenal baik oleh pembaca, oleh masyarakat. Tujuan branding adalah untuk mempromosikan, untuk meyakinkan bagaimana orang yakin dengan produk Bapak Ibu. Maka tampilannya harus bagus, tampilannya harus menarik. Apabila nongol di YouTube atau di Google atau di berita, potongan fotonya itu pun juga harus bagus, ya. Ada beberapa hal begini, branding misalnya. Branding ini hanya bagian dari promosi, branding produk. Tulisannya agak bagus, ya. Oke. Branding produk. Ini bisa di media online dan media cetak. Nah, cetak ini kemudian bisa ke sini, ini media sosial. Ini media utama atau mainstream. Tulisannya nggak bisa baca. Nah, kalau ini siapapun bisa buat, siapapun bisa bikin tanpa harus belajar dulu di media sosial, bisa aja. Bahkan anak kecil juga bisa punya sendiri. Tetapi untuk media utama ini harus pakai strategi, ya, pakai strategi bagaimana supaya produk kita bisa menembus publikasi atau sosialisasi di media utama, mainstream misalnya Kompas, Tribun News, Detik, atau produk lain lah, online lain. Apalagi grup Tribun News ini di seluruh Indonesia ada. Ini anak buahnya, satu grup dengan Kompas Gramedia, jaringannya luas dan kita independen. Kalau sudah masuk di media utama ini orang akan percaya, ya. Produk Bapak Ibu bagus tapi hanya di media sosial. Orang masih bertanya, masih cross check dulu. Coba cek di Google, di media itu ada enggak? Tapi begitu nongol di koran cetak, di Tribun misalnya, atau di online Tribun News, tribunjateng.com, oh iya benar, baru orang lebih percaya. Ternyata produk itu benar, informasi itu benar. Nah, sekarang bagaimana cara branding di sini? Cara begini, yang pertama adalah bagaimana menembus media. Ya, yang kedua apa yang akan ditampilkan, ya. Nah, bagaimana cara menembus media dan apa yang akan ditampilkan ini untuk branding. Oke. Kemudian kita ke sini, sudah sedikit saja.
Kemudian bagaimana cara menembus media? Kita harus mengenali media itu apa kesukaannya, ya. Bagaimana media itu apa saja yang sering dia muat. Misalnya Tribun itu sangat konsen kepada UMKM, sangat konsen membantu meningkatkan promosi publikasi UMKM di Jawa Tengah, ya. Karena Tribun ini menyatukan Indonesia dan mengangkat potensi yang ada di Jawa Tengah. Apalagi sekarang saat ini kondisinya ada 26.000 lebih UMKM di Jawa Tengah yang terdampak corona. Terdampak itu bisa penjualannya menurun, produknya kurang laku, kemudian pembeli juga tidak ada, yang sudah terjual produknya diutang belum terbayar, atau karyawannya yang memproduksi juga tidak bisa datang, dan pembatasan-pembatasan lain. Saat ini hampir semua sektor terdampak. Oleh karena itu harus punya strategi itu, bagaimana produk kita bisa dikenal bagus oleh masyarakat, mengesan di pembaca, ya, mengesan. Hari ini mungkin branding publikasi bisa jadi minggu depan atau bulan depan baru terasa berdampak bagi penjualannya. Ya, tidak seketika, karena namanya branding ini kan membentuk image di masyarakat. Bagaimana mengenal bahwa produksi ibu, produksi bapak ini bagus. Harus diyakinkan lewat media massa, tidak hanya di media sosial. Media sosial ini tambahan aja, ya, sekunder. Yang utama di media utama, media cetak. Nah, bagaimana mengenali media mana yang akan disasar, ditembak untuk tempat publikasi. Contohnya Tribun sangat fokus kepada UMKM, makanya harus mengenali bagaimana Tribun ini apa yang disuka, ya. Tribun ini suka produk UMKM yang unik. Catat ya, yang unik. Bapak, produk Bapak, Ibu harus unik biar menarik, ya. Menarik ini boleh saya hapus kalau Bapak Ibu tadi sudah jelas, ya, saya hapus, ya. Oke, ini sudah bisa. Unik, ya. Unik itu bisa saja misalnya ini kemasan. Kelihatan gambar yang bagus misalnya, unik. Kemudian berbeda dengan produk lain. Ini unik. Kemudian harga terjangkau. Oke, kemudian mudah dibawa. Ini kan unik ini, ya. Kemudian ada lagi tahan lama. Atau misalnya ada keunikan lagi, misalnya ini, ya, produk, ya, tidak hanya makanan minuman, multifungsi. Ini kan unik ini, multifungsi. Misalnya Bapak Ibu punya produk sekarang singkong tape atau singkong mana itu, Salatiga atau mana itu, ya. Itu kemasannya bagus, awet, berapa tahan lamanya, kemudian harga terjangkau, berbeda dengan produk lain. Misalnya produk lain singkong itu selalu manis, atau tape yang tahan berapa lama. Nah, Bapak Ibu bisa ciptakan singkong yang gurih dan lain sebagainya, atau mudah dibawa dalam kemasannya. Orang sini-sini, ya, kemasannya itu kelihatan elegan. Nggak apa-apa, nanti mahal dikit nggak apa-apa, yang penting produknya bagus, kemudian tahan lama. Kalau biasa Bapak Ibu produk yang dilihat hanya seminggu, Bapak bisa tahan lama sampai 3 bulan. Ini salah satu daya tarik, ya. Ini baru bagian dari unik. Kemudian multifungsi, bisa untuk digoreng, bisa direbus atau dikukus. Misalnya ini bicara telo, ya. Kemudian bisa dimasak yang lain atau bisa ini, ya. Kemudian kemasannya menarik, misalnya ini kemasan, sorry ya tulisannya menarik. Nah, Bapak bisa lihat, Bapak Ibu, ya, bisa lihat. Ini baru satu kata unik, ya. Kemudian saya hapus, ya, agak cepat sedikit, ya. Nanti dokumennya ada, Bapak bisa lihat, bisa pelajari berulang-ulang. Kemudian selain unik, ya, bisa yang menarik bagi Tribun adalah ini menarik, ya. 1 unik, 2 menarik, 3 penting, ya, penting, kemudian baru.
Baru 5 dekat. Dekat ini mudah dijangkau. Mudah atau terjangkau ya. Dekat atau terjangkau. Sekarang terjangkau itu bisa online, bisa ongkos kirim gratis dan lain-lain. Kemudian nomor 6, unik, menarik, penting, baru, dekat dan terjangkau. Yang ini adalah informatif. Produk Bapak harus informatif. Maksudnya bisa saja ini adalah banyak manfaatnya misalnya, kemudian dan lain sebagainya. Meskipun nanti tampilannya jangan terlalu ramai ya, di produk itu bisa juga orang di baliho itu atau di branding di media, kalau iklan ya nggak perlu sampai rumit-rumit, tulisannya nggak akan terbaca. Yang penting gambar jelas, kemudian nama jelas gede, baru kecil. Hubungi nomor sekian jelas. Dah. Selanjutnya kalau orang tertarik ya baru telepon. Apalagi baliho Bapak di jalan, tidak perlu tulisan yang rumit-rumit banyak-banyak. Orang kan lewat kan nggak mungkin baca berhenti, itu kan nggak mungkin, bahaya. Paling sekilas, oh ada singkong rebus merek Widodo misalnya. Nomornya sekian, langsung catat, cekrek, foto, udah nanti dia pelajari sendiri ya. Apalagi kalau di media, ya untungnya di media cetak itu bisa dibaca hari ini, bisa sore, bisa malam, bisa diulang-ulang pembacaannya. Nah kalau di online kan ya ada juga di Google, tetapi kan nanti ketindih. Kecuali Bapak Ibu branding di media online bayar, iklan, bisa ditampilkan di atas terus. Nah itu bedanya seperti itu. Nah sekarang kita bahas lagi menarik. Menarik dalam hal apa? Dalam hal rasa, dalam hal tampilan, dalam hal keman. Ya, dalam hal sesuai selera masyarakat. Ini jadi tribun. Nah, ini nanti mudah untuk diliput oleh tribun yang begini-begini ini. Jadi yang menarik ini, yang unik, yang menarik. Yang menarik, apalagi menariknya apa? Yang istimewa. Ini adalah milik usaha anak yatim misalnya. Atau sebagian dari keuntungan adalah untuk biaya panti asuhan. Nah, atau ini punya kasih beasiswa. Nah, ini. Apalagi perusahaan-perusahaan besar dalam membranding di media itu tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Sampai membentuk tim humas, membentuk tim PR-nya dan lain sebagainya supaya dikenal masyarakat itu bagus, positif, dan jangka panjangnya bagus. Perusahaan besar kan sangat menjaga. Bahkan di daerah-daerah ada perusahaan yang tidak boleh berkomunikasi langsung dengan media massa. Harus melalui pusatnya, kantor pusatnya, atau center komunikasinya. Sehingga itu salah satu cara menjaga image di media. Nah, kalau kita UMKM gampang. Kita justru Tribun ini sangat membantu UMKM. Ya, orang dibayar gitu loh, malah Tribun nyari ya. Produk-produk yang tadi menarik itu bagus. Yang kreatif, ya menarik itu kan kreatif, ini harus kreatif. Kreatif itu misalnya memanfaatkan ban bekas untuk kursi menjadi sofa yang menarik di taman-taman, itu contoh. Atau memanfaatkan kain perca menjadi tidak hanya keset, tidak hanya bisa menjadi bunga, hiasan dinding, lukisan, dan lain sebagainya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa coba ya. Kemudian baru, nah ini saya udah lihat ya, udah catat ya, saya hapus. Baik, nanti bisa dipelajari lebih lanjut di YouTube-nya. Kemudian ini saya kasih ini, baru. Baru ini bisa ya, baru. Ini adalah baru dalam kurung temuan, dalam kurung inovasi. Ya, kemudian baru adalah model atau jenis atau rasa atau varian, ini baru ya, baru. Tidak punya ya, yang lain tidak punya. Kemudian bisa juga baru ini bahannya yang baru. Bahannya baru, misalnya keripik lele.
Nah, orang kan taunya keripik tempe atau keripik apanya, kita bikin keripik lele. Atau abon, udah ada abon sapi, abon ayam, abon lele. Sekarang kita bikin misalnya abon mentok atau abon bebek dan lain sebagainya, atau abon teri. Yang belum, baru ini kreatif, harus kreatif. Makanya penting Bapak Ibu belajar di selain kursus atau training ya, lihat-lihat YouTube atau survei kemana, lihat trial and error nggak apa-apa, coba-coba dulu ya. Tapi jangan lupa harus diurus ke dinas terkait, masalah perizinan, masalah legalitas dan lain sebagainya, supaya pembeli ataupun pembaca ini percaya. Dan memang itu faktanya seperti itu. Ya, bisa baru, temuannya, inovasinya, model, jenis, rasa, variannya baru, bahannya juga baru dan lain sebagainya. Kemudian sudah ya, ini baru tadi ya. Ini baru misalnya dibikin bahannya sudah, atau cara masak. Cara masak atau cara merangkai, kalau itu benda merangkai. Atau cara dapat bahannya. Dapat bahan. Misalnya seperti itu ya. Kemudian ini sudah ya, catat ya Bapak Ibu, sambil mengingat, sambil mencatat, nanti bisa dilihat diulang. Kemudian ini adalah dekat dan terjangkau. Ini adalah masalah jarak. Jarak sekarang sudah tidak menjadi masalah, bisa online. Nah, kemudian parkir luas misalnya ya. Parkir luas atau akses gampang. Gampang ya, Bapak Ibu kalau mau buka resto atau makanan produk ya, ini di foto, waktu di foto tuh lihatkan aja parkirnya yang luas, aksesnya gampang. Jangan dikasih tahu jalan yang berkelok-kelok atau jalannya miring, gelap dan lain sebagainya, nanti pembeli malas ke situ. Harus dikasih keterangan begini. Hanya misalnya kan hanya 500 meter jalannya, maksudnya 500 meter aksesnya ke sana hanya 500 meter. Kemudian ini parkir luas dan aksesnya gampang. Itu yang penting ya. Sesudah konten rasa produknya bagus, kemudian kemasannya bagus, inovasinya juga baru, kemudian jaraknya dekat. Nggak ada lagi alasan pembeli untuk tidak tertarik. Ya, sudah bahan-bahannya tertarik menjadi banyak. Banyak hal, banyak sebab menjadikan orang untuk tertarik dengan produk kita ya. Kemudian sudah ini ya. Kemudian yang terakhir adalah informatif. Produk kita harus informatif. Informatif itu manfaat ya, informatif. Misalnya ini ya, ini banyak manfaat. Kegunaannya untuk apa? Tape kita bisa ngapain, jangka apa dan sebagainya. Kemudian mudah, kasih hal-hal yang bagus, kemudian legal, ya, kemudian apa kandungannya, bahan, garis miring materi, dan lain sebagainya. Ini perlu masyarakat pembaca tahu, misalnya pakai bahan pemanis rasa atau pengawet dan lain sebagainya. Itu jangan sampai, kita hindari produk-produk kita pakai alami, pakai organik lebih disukai, apalagi saat ini kita sedang meminimalisir plastik misalnya. Produk kita diutamakan pakai produk yang dikemas pakai bahan-bahan yang tidak mengandung plastik. Atau bisa jadi dengan daun yang dimodifikasi apa. Itu ide-ide seperti itu banyak ya. Sesudah kita terangkan seperti ini ya, bisa juga kita, ini sudah ya, saya hapus ya. Ya. Bagaimana cara menembus media? Cara menembus media, satu ya, tadi hal yang menarik bagi Tribun tadi kan sudah. Nah sekarang satu adalah memanggil wartawan ya, untuk wawancara. Ya, ini satu. Yang kedua, membuat tulisan, gambar, video, dikirim
ke media. Kemudian mengajak, tulisannya bagus ya, wartawan ke lokasi produksi. Ya ini lebih bagus ini, nanti wartawannya bisa tahu apa yang diangkat, apa yang disajikan, angle yang bagus apa. Mengajak wartawan ya, atau mengumpulkan, ini bisa juga konferensi pers. Nah, dari 1, 2, 3, 4 ini Bapak Ibu boleh konsultasi dulu. Boleh konsultasi dengan saya, boleh konsultasi dengan Tribun. Bagaimana sebaiknya? Mas, saya punya produk bagus ini. Apa, Bu? Saya punya peyek daun nangka. Produk baru kan? Belum ada kan? Rasanya gurih. Kemudian manfaatnya adalah bisa mencegah kanker. Ini misalnya ya, ini kan belum tahu nih, ada keripik atau peyek nangka misalnya. Ini sesudah tadi yang menarik-menarik tadi sudah saya sisihkan, sudah saya sampaikan. Kemudian cara mempublikasinya bagaimana? Memanggil wartawan untuk wawancara, boleh? Gratis ya, Bu, Pak. Kemudian membuat tulisan atau gambar atau video, kemudian dikirim ke media. Nah, tapi juga perlu Bapak Ibu menjaga mana-mana yang rahasia, mana-mana yang boleh dipublikasi. Jangan sampai semua dapurnya dikupas di media sosial atau media online atau media cetak, nanti ditiru orang. Ada sesuatu yang pasti dirahasiakan. Misalnya racian bumbunya atau cara memasaknya dan lain sebagainya, walaupun ini tetap kita sampaikan. Kemudian mengajak wartawan ke lokasi produksi. Ini lebih real. Bapak Ibu kalau mengajak wartawan lebih jelas. Wartawan tahu mana yang perlu diangkat, disyuting, ditulis dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu tinggal menjawab pertanyaan wartawan aja. Biasanya wartawan akan tanya produk-produk atau apa saja yang perlu diangkat di media, apa yang perlu ditonjolkan, ya. Kemudian boleh juga mengumpulkan wartawan dengan konferensi pers. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Ini tadi penjelasan singkat bagaimana cara bersosialisasi dan publikasi produk Bapak Ibu semua UMKM di Jawa Tengah melalui online maupun cetak, baik di koran Tribun Jateng maupun di website tribunjateng.com maupun di media sosial. Jangan sungkan untuk mencoba, jangan minder dengan produk Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua harus bangga bahwa produk yang dibikin ini adalah layak, bagus dan manfaat. Sehingga kita punya prinsip orang beli atau orang pesan produk kita itu suka sama suka dan berlanjut, tidak hanya sekali hari ini beli besok kecewa, tidak, tetapi hari ini beli, hari ini pesan, besok berlanjut lagi, bahkan dia bercerita kepada orang lain karena puas dengan produk kita, ya. Promosi yang bagus, membentuk branding di media cetak maupun media online, ya seperti itu. Yang diutamakan adalah produk kita, konten kita, baru promosi. Branding kita tadi sudah saya sampaikan bagaimana cara mengemas dan apa-apa yang menarik di media, apa-apa yang disukai dan apa-apa yang membuat pembaca terkesima untuk melihat tulisan kita dan meyakinkan. Itu wartawan lebih tahu nanti bagaimana, dan selanjutnya Bapak Ibu bisa konsultasi atau bisa kirim email ke sini atau WA, bisa, nanti kita bisa dialog dan lain sebagainya. Barangkali mau promosi di media kita di tribunjateng.com maupun di media sosial, kita juga nomor 1 di Jawa Tengah, sehingga yakin produk kita yang dipublikasikan di Tribun akan membranding UMKM kita, mudah-mudahan bisa makin dikenal dan penjualannya makin bagus. Terima kasih. Jangan lupa harus berani mencoba. Kalau tidak berani, panggil wartawan atau konsultasi tentang produk kita. Nanti apa-apa yang perlu diangkat ada di situ, ada kisi-kisinya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.